Shalom YS Church, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online. Persiapkan diri saudara, kenakan pakaian rapi, sopan, sama seperti ketika saudara menghadiri ibadah di gereja. Pilihlah tempat yang nyaman untuk saudara dan keluarga beribadah. Pastikan saudara dan keluarga telah siap sebelum ibadah dimulai. Sediakanlah Bible dan catatan untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari ikuti ibadah online sampai selesai hingga doa berkat. Terima lawatan Tuhan. Selamat beribadah. Yeshua HaMashiach bless you. Sebab kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Tuhan yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Akan gentar langkahku. Sebab Engkau Tuhan yang mengangkat setiap kehidupan kami. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Tuhan
Pelihara jiwaku, layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Bapa yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Bapa yang mulia. Kuduslah namamu, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Bapa yang mulia. Kuduslah namamu, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Bapa yang mulia. Kuduslah namamu, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Oh, segala pujian dan syukur bagimu, Bapa yang mulia. Kuduslah namamu, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian bagimu.
bagimu, hormat kemuliaan bagimu Yesus. Hirabaralabaya syadaramo, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu, segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu. Kami naikkan pujian kami bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, menyembahmu Yesus. Ku menyembah, segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu, kami memujimu, memujimu, menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Hati kami percaya, selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari dengan segenap iman saudara, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya.
Sama-sama kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat rahmat, buat anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dan hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan, kami percaya setiap firman yang kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan bekerja sampai kesudahannya digenapi sempurna atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan satu tema kebenaran firman Tuhan yang menurut saya sangat penting untuk kita pelajari bersama-sama dan perlu kita perhatikan, yaitu tentang prioritas. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ada prioritas. Dan prioritas dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita. Kita memiliki 24 jam dalam satu hari dan kita memiliki 7 hari dalam seminggu. Ketika kita menaruh atau kita men-setting prioritas yang benar di hadapan Tuhan, saya percaya kehidupan kita akan semakin efektif dan rencana atau kehendak Tuhan digenapi sempurna atas kehidupan kita. Apakah kita sudah bertanya kepada Tuhan, apa atau hal-hal apa yang perlu kita prioritaskan atau perlu kita utamakan dalam kehidupan kita? Dan apakah prioritas dalam kehidupan kita? Saya belajar bahwa sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pastor, sebagai seorang yang melayani Tuhan, kita harus men-setting prioritas dengan sangat tepat. Karena seringkali saya merasa saya kehabisan waktu. Sepertinya saya harus buru-buru dalam melakukan hal-hal tertentu. Karena itu sama-sama kita mau belajar hari ini bahwa apa saja hal yang perlu kita utamakan dan apa saja hal-hal yang seharusnya kita utamakan di dalam Tuhan. Kita mau sama-sama membuka dalam kitab Keluaran 18 ayat yang ke-13. Nanti kita mau baca sampai ayat yang ke-18. Pada saat itu kejadiannya Musa memimpin bangsa Israel dan sebagai pemimpin as a leader, Musa harus menjadi pemimpin yang bisa diandalkan oleh puluhan ribu orang bahkan jutaan. Ada sekitar 1 atau 3 juta bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Dan kejadiannya pada saat itu kita mau baca bersama-sama di ayat yang ke-13. Pada keesokan harinya Musa duduk untuk mengadili umat itu. Dan umat itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang hari. Ketika ayah mertua Musa melihat semua yang sedang dilakukan terhadap umat itu, ia berkata, "Apakah ini yang sedang kau lakukan terhadap umat itu? Mengapa engkau duduk seorang diri saja, sedangkan seluruh umat itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kalau kita mau membayangkan kejadiannya, dari pagi sampai petang umat Israel itu berdiri di hadapan Musa. Saya bisa bayangkan ada antrian yang panjang sekali hanya untuk berjumpa dengan Musa. Hanya untuk mencari petunjuk atau tuntunan Tuhan untuk kehidupan mereka melalui Musa. Ketika mertua Musa melihat hal itu, menegur Musa dan berkata, "Apakah ini yang sedang kau lakukan? Ini tidaklah baik." Kita mau lanjut baca ayat selanjutnya. Dan di ayat yang ke-15 dikatakan, "Dan Musa berkata kepada ayah mertuanya, 'Sebab umat ini datang kepadaku untuk mencari Elohim. Ketika mereka ada masalah, mereka datang kepadaku. Dan aku mengadili yang satu dengan yang lain. Dan aku membuat mereka mengetahui ketetapan-ketetapan dan hukum Elohim.' Tetapi di ayat yang ke-17, Yitro atau mertua Musa berkata kepada Musa, 'Perkara yang engkau perbuat itu tidaklah baik. Engkau pasti akan sangat lelah, baik engkau dan umat yang menyertaimu itu. Karena hal itu sangatlah berat bagimu. Engkau tidak akan mampu melakukan itu sendirian.'" Kita melihat di sini bahwa mertuanya Musa menasehati atau menegur Musa. Bahwa apa yang dilakukan Musa ini tidaklah baik. Musa akan sangat kelelahan
Dan juga bangsa Israel akan sangat kelelahan. Bayangkan dari pagi sampai petang, kalau kita harus berdiri dan Musa harus duduk, itu melebihi jam-jam kerja pada umumnya. Biasa kalau orang kerja dari pagi sekitar jam 8 sampai jam 5 sudah pulang ke rumah. Tetapi ini sampai petang, berarti dikatakan mungkin jam 6 lebih, jam 7, bisa jam 8, jam 9 dan belum selesai-selesai. Kemudian di ayat yang ke-19, apa yang dikatakan oleh mertua Musa. Sekarang dengarlah suaraku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Elohim akan besertamu. Adapun engkau wakililah umat ini di hadapan Elohim supaya engkau dapat membawa perkara-perkara itu kepada Elohim. Sebentar kita akan belajar bagaimana kita bisa mengatur, bagaimana kita bisa men-setting prioritas kita. Bagaimana kita harus menyelesaikan semua yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan dan percayakan kepada kita sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya semua daripada kita perlu untuk menetapkan prioritas yang jelas. Perlu untuk menetapkan hal-hal yang mana yang harus kita utamakan terlebih dahulu dan baru melakukan yang selanjutnya. Sebagai seorang housewife atau sebagai seorang ibu rumah tangga, kita perlu belajar hal-hal mana yang harus kita dahulukan dan hal-hal mana yang bisa kita lakukan kemudian. Sebagai seorang businessman, kita juga bisa belajar apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu dan apa yang nanti kita bisa lakukan. Sebagai anak, sebagai murid, sebagai guru, sebagai apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang mertua, sebagai seorang menantu. Kita perlu untuk men-setting, kita perlu untuk menetapkan hal-hal yang perlu kita utamakan dalam kehidupan ini. Saya mengajari anak-anak saya untuk mengutamakan Tuhan dalam setiap hari kehidupan mereka. Ketika mereka bangun pagi, saya mengajari kepada mereka, sebelum kamu melihat yang lain, sebelum kamu cek handphonemu, WhatsApp ataupun Instagram atau TikTok atau Likee atau apapun itu, you have to read the Bible. Kamu harus membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Saya mengajar anak-anak saya bahwa ada yang harus diprioritaskan, yang diutamakan, yang dibuat number one dalam setiap kita hidup. Dan kita mau belajar. Sebagai seorang pastor, saya juga belajar bahwa ada prioritas-prioritas yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ada prioritas-prioritas yang Tuhan ajarkan untuk saya lakukan dan saya utamakan. Ada 3 prioritas yang seharusnya itu menjadi hal-hal yang saya utamakan dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah pray atau berdoa. Akhir-akhir ini Tuhan mengingatkan kepada saya untuk menetapkan waktu yang khusus di mana saya boleh berdoa kepada Tuhan. Dalam Keluaran 18 ayat yang ke-19 dikatakan, sekarang dengarlah suaraku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Elohim akan besertamu. Adapun engkau wakililah umat ini di hadapan Elohim, supaya engkau dapat membawa perkara-perkara itu kepada Elohim. Kita garis bawahi kata di hadapan Elohim. Dalam bahasa Inggrisnya stand before the Lord atau stand before God. Saya bisa berdiri di hadapan saudara semua pada saat ini. Mungkin hanya sekitar 20 menit saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan isi hati Tuhan. Tetapi ada waktu-waktu saya di mana saudara tidak melihat saya. Saya harus mengkhususkan waktu itu untuk saya stand before the Lord. Untuk saya berhadapan dengan Tuhan. Untuk saya berlutut kepada Tuhan. Karena saya tahu semakin banyak yang harus kita lakukan, semakin banyak tanggung jawab yang diberikan Tuhan buat kita lakukan. Sebenarnya semakin banyak waktu-waktu yang harus kita luangkan untuk berdoa. We should be spending time in prayer. Kita harus luangkan waktu secara khusus untuk berdoa. Firman Tuhan mengajarkan ketika engkau berdoa, masuklah kamarmu dan tutup pintumu. Apa yang tidak terlihat itu, kata Tuhan, apa yang cuma dilihat oleh Tuhan, nanti itu akan mempengaruhi dengan apa yang akan dilihat oleh manusia. Setiap minggu saya mengadakan grup prayer melalui Zoom.
Group prayer itu seperti family blessing di mana kita bersekutu bersama sekitar 1 jam. Kita bisa saling sharing, kita memuji menyembah Tuhan, kita saling mendoakan. Dan saya memiliki teman-teman rekan-rekan yang luar biasa di dalam group prayer saya. Ada seorang bapak yang bekerja di luar negeri, dia berkata, saya memberikan perpuluhan waktu kepada Tuhan setiap hari. Kalau satu hari ada 24 jam, perpuluhan waktu kalau 10% berarti sekitar 2,5 jam. Dia memberikan waktu itu buat Tuhan secara khusus. Pagi atau siang atau malam dia berdoa, dia membaca firman Tuhan. Saya juga mendengar kesaksian bahwa ada seorang anak kecil usia sekitar 7 tahun. Dan anak ini sendiri yang berbicara kepada saya, dia yang menceritakan kepada saya bagaimana orang tuanya mengajar dia. Setiap pagi sekitar jam 3 atau jam 4 subuh dia akan dibanguni dan akan diadakan mesbah keluarga bersama papa mamanya. Saya katakan anak ini mendapat favor yang luar biasa. Gak semua anak itu diajar untuk memberikan prioritas yang benar dalam kehidupannya. Saya percaya bahwa setiap dari kita saat ini Tuhan mengingatkan supaya kita menaruh prioritas yang benar. Hal-hal yang diutamakan itu biarlah saat ini Tuhan berbicara kepada setiap kita. Saya juga mau bersaksi bahwa ketika saya masih kecil, saya teringat bagaimana papa saya mengajari saya berdoa. Ketika itu ceritanya pada saat saya mau pergi ke suatu tempat bersama dengan papa saya. Tapi papa saya berkata sebelum kita pergi kita berdoa dulu. Dan saya sangat ingat di mana papa saya mengajak saya untuk berlutut di pinggir ranjang. Kemudian papa saya ada di sebelah saya. Kemudian beliau berkata bahwa ayo kita berdoa. Dan bukan hanya berdoa, tetapi harus merasakan sampai harus merasakan benar-benar Tuhan itu ada bersama dengan kita. Sampai kita dilawat Tuhan, sampai kamu nangis katanya. Waktu saya kecil saya nggak tahu bagaimana saya berdoa, saya sampai menangis. Akhirnya saya mungkin mengingat-ingat hal-hal apa yang membuat saya sedih. Seperti ketika saya dimarahi mama saya atau saya mungkin melakukan hal-hal sehingga itu membuat saya sedih. Tetapi saat ini saya mengerti bahwa berdoa itu bukanlah hanya sekedar rutinitas biasa, bukanlah sesuatu hal yang membosankan, tetapi berdoa itu adalah koneksi langsung dengan Tuhan. Dan saya ada quotes di sini yang berkata, prayer is the world's greatest wireless connection. Kalau kita pergi kemana-mana, yang dicari pasti wifi, yang dicari pasti internet. Kalau nggak ada wifi, kita nggak bisa terkonek dengan internet. Kita sepertinya saat ini kalau nggak ada wifi, aduh nggak tahu harus mau ngapain. Tetapi saya mau katakan bahwa ada yang jauh lebih penting dari wifi, yaitu prayer, yaitu doa. Dan melalui doa kita terhubung langsung dengan Tuhan. Kita terkonek langsung dengan surga. Kita terkonek langsung dengan supranatural. Saat kita berdoa apa yang kelihatannya natural itu menjadi supranatural. Dan ketika kita berdoa, kita banyak mengalami hal-hal ajaib dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya berdoa bagi diri kita sendiri, tetapi kita berdoa buat keluarga. Kita berdoa buat suami, kita berdoa buat istri, kita berdoa buat anak-anak, kita berdoa buat orang tua, kita berdoa buat rekan, teman, ataupun gereja. Saya percaya bahwa prayer is the best gift that you can give to someone. Saya percaya bahwa doa itu adalah pemberian yang terbaik yang kita bisa berikan kepada seseorang. Ketika kita mengasihi seseorang tersebut, seperti saya mengasihi orang tua, saya mengasihi suami, saya mengasihi anak-anak saya. Apa yang saya bisa lakukan buat mereka? Ketika saya berdoa buat mereka, saya percaya saya sedang memberikan yang terbaik buat mereka. Karena ketika kita berdoa, bukan kita yang bekerja, but when we pray, God works. Ketika kita berdoa, Tuhan yang bekerja. Ketika kita berdoa, bukan lagi kita yang hidup, tetapi Yesus yang akan menyatakan kebesarannya dalam kehidupan kita. Amin. Ada satu quotes yang berkata, He who kneels before God can stand before anyone. Seseorang yang berlutut di hadapan Tuhan akan mampu berdiri di hadapan siapapun. Boleh dikata orang yang tidak berdoa, kalau menurut saya itu seperti orang yang sombong. Karena orang ini merasa bahwa tidak perlu Tuhan.
Tidak perlu tuntunan Tuhan, tidak perlu konsultasi dengan Tuhan, tidak perlu bertanya dengan Tuhan, tidak perlu meminta petunjuk dari Tuhan. Tetapi semakin saya mengenal Tuhan, semakin saya merasa bahwa saya ini tidak mampu. Saya merasa bahwa semakin saya mengenal Tuhan, saya merasa bahwa semakin saya tidak sanggup. Tetapi saya tahu ketika saya tidak mampu, Tuhan mampu. Dan ketika saya tidak sanggup, Tuhanlah yang sanggup. Dan saya percaya ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, apapun yang kita doakan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti menjawab menurut cara dan menurut waktu Tuhan. Yang terbaik kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada satu kesaksian bagaimana teman saya bercerita kepada saya. Dia memiliki anak yang berkebutuhan khusus sehingga untuk kebutuhan sehari-hari itu ada suster, ada alat-alat medis, ada vitamin, ada obat yang harus dia konsumsi melebihi orang yang biasa. Dan teman saya ini bercerita, Lia, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Setiap minggu saya harus keluar uang sekitar 7 atau 8 juta bahkan lebih setiap minggu. Dan setiap hari minggu saya harus lunasi itu semua. Dan ketika hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, di mana dia tidak mendapatkan pemasukan. Dia berkata, yang saya lakukan, saya cuma masuk ke kamar, saya berlutut, saya berdoa, saya menangis di hadapan Tuhan. Dan kamu tahu apa yang terjadi setelah itu. Out of nowhere, gak tahu dari mana. Tahu-tahu ada orang kirim uang. Orang yang tidak dikenal. Orang yang bahkan tidak tahu siapa pengirimnya. Yang dia tidak pernah kenal sebelumnya. Bahkan orang itu juga tidak bilang kalau ngasih kepada teman saya ini. Saya melihat ketika kita datang kepada Tuhan melalui doa kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menghiraukan atau mengacuhkan kita. Tetapi sebaliknya ketika kita datang, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti turun tangan membela, menolong dan memulihkan setiap kita. Percaya, katakan amin. Amin. Firman Tuhan juga berkata bahwa Yesus itu berdoa. Pagi-pagi benar Yesus berdoa. Kemudian dikatakan lagi Yesus menyendiri. Ketika ada segerombolan orang, Yesus pergi sendiri untuk berdoa. Yesus berdoa dan kita melihat teladan Yesus. Saya percaya saat ini Tuhan mau untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Melalui social distancing ini, sepertinya kita tidak bisa dengan mudahnya berjumpa dengan orang lain. Tetapi saya percaya sangat mudah sekali untuk kita berjumpa dengan Tuhan melalui doa kita. Puji Tuhan. Ada satu quotes berkata, when life gets too hard to stand, kneel. Ketika hidupmu itu membuat kita semua sepertinya sulit untuk berdiri, berlututlah. Saya percaya saat ini mungkin ada sebagian orang yang berkata, bebanku terlalu berat, persoalanku ini terlalu rumit untuk diselesaikan. Saya tahu ada satu pribadi yang sanggup untuk menolong saudara dan saya, yaitu Tuhan. Ketika kita tidak sanggup lagi untuk berdiri, waktunya kita untuk berlutut. Dan saya percaya saat ini juga ketika kita datang kepada Tuhan, kita berseru Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab. Hal selanjutnya yang seharusnya menjadi prioritas saya, yang kedua adalah teach atau mengajar. Keluaran 18 ayat yang ke-20 dikatakan, engkau harus mengajarkan ketetapan-ketetapan dan Taurat itu kepada mereka dan harus menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh dan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Di ayat itu dikatakan you should teach them, you should show them. Mertua dari Musa berkata kepada Musa, kamu harus mengajar mereka, kamu harus menunjukkan jalan yang seharusnya mereka lakukan. Ini berbicara tentang bagaimana sebagai seorang pemimpin kita perlu untuk mengajar orang-orang untuk mempersiapkan mereka juga sebagai pemimpin. Dan bagaimana kita bisa mengajar kalau kita sebelumnya tidak diajar terlebih dahulu. Karena itu firman Tuhan berkata kita ini adalah murid-murid Yesus. Seperti dikatakan we are his disciples. Kita ini seperti murid-murid Yesus. Tuhan adalah guru, Tuhan Yesus adalah guru kita dan kita adalah murid-muridnya. Tuhan senang sekali mengajar.
Firman Tuhan berkata bahwa selama Tuhan Yesus ada di bumi ini, Tuhan Yesus bukan hanya berdoa, Tuhan Yesus bukan hanya menghabiskan waktu untuk melakukan mujizat demi mujizat, tetapi Tuhan Yesus juga seringkali mengajar dan mengajar. Kita melihat bagaimana Tuhan itu senang sekali untuk mengajar murid-muridnya, senang sekali mengajar orang-orang di sekitarnya. Siapapun daripada kita harus mau belajar. Sebagai orang tua, sebagai seorang anak, sebagai seorang guru, sebagai seorang murid, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang businessman, kita semua harus belajar. Dan orang yang terus belajar adalah orang yang terus bertumbuh. Ada quotes yang berkata, keep learning and keep growing. Never stop learning, because when we stop learning, we stop growing. Kalau kita berhenti belajar, kita akan ketinggalan. Kalau kita berhenti belajar, kita nggak bisa melakukan hal-hal yang baru. Bagaimana melalui zaman ini kita semua melihat adanya new normal. Adanya hal-hal baru yang terjadi. Dan adanya hal-hal baru yang harus kita pelajari. Karena itu saya mengencourage saudara semua, ayo sama-sama kita mau belajar. Dan sebagai anak-anak yang mau belajar, kita perlu menyadari pentingnya kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah pikiranmu terus-menerus diperbaharui oleh firman Tuhan. Bahkan ada firman Tuhan yang berkata, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Di Amsal 4 ayat yang kelima, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, janganlah melupakannya dan tidak menyimpang dari perkataan mulutku. Ayat yang ketujuh, hikmat adalah hal yang terutama. Maka perolehlah hikmat dan dengan segenap kemampuanmu, perolehlah pengertian. Yang pertama kita perlu belajar. Yang kedua, kita mengajar. Setelah kita belajar dan terus belajar, Tuhan akan mempercayakan kita untuk hal selanjutnya, yaitu mengajar. Mengajar firman Tuhan. Saya bersyukur saya ada di gereja YHS yang luar biasa. Bagaimana materi-materi rohani setiap hari itu sangat berlimpah. Saya banyak mendengar bagaimana orang-orang itu sangat diberkati. Bukan hanya di gereja YHS saja, tetapi banyak orang di luar sana bahkan sampai luar negeri. Saya percaya setiap firman yang kita dapatkan, setiap firman yang kita bagikan, setiap firman yang kita taburkan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya teringat bagaimana hari-hari ini atau akhir-akhir ini semakin banyak orang yang DM saya. Banyak orang tahu-tahu SMS saya. Dan dia berkata, Kak tolong ajarin saya untuk saya bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Saya heran, saya juga tidak pernah mengenal dia. Saya tidak pernah juga berkomunikasi yang panjang dengan dia. Tetapi ketika mereka mendengar firman Tuhan, ketika mereka melihat firman Tuhan, ketika mereka membaca firman Tuhan melalui sosial media, melalui Instagram, melalui YouTube, mungkin melalui apapun yang kita bisa bagikan melalui WhatsApp, ternyata orang itu sangat diberkati. Dan saya bersyukur bahwa sebelumnya orang-orang ini atau mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka dari kepercayaan yang lain. Tetapi ketika mereka menerima firman, mereka merasakan bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Dan mereka merasa dijamah dan disentuh oleh kasih Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini waktunya kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Waktunya kita untuk mengajar firman Tuhan. Bukan hanya kepada anak-anak kita, bukan hanya kepada rekan-rekan kita, tetapi ayo kita mau mengajarkan firman Tuhan melalui sosial media kita. Kita tidak pernah tahu siapa yang diselamatkan. Kita tidak pernah tahu ketika kita memencet satu tombol, ada satu jiwa yang diselamatkan. Ketika kita memencet satu tombol, ada satu jiwa yang diubahkan, dipulihkan dan diselamatkan. Saya percaya hari-hari inilah Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk menyelamatkan dan untuk menjangkau banyak jiwa bagi Kristus. Haleluya, amin. Hal selanjutnya yang seharusnya menjadi prioritas dalam kehidupan kita, yang ketiga adalah appoint atau memilih. Dalam Keluaran 18 ayat yang ke-21 dikatakan, selain itu haruslah engkau memilih pria-pria dari antara umat itu yang cakap, takut akan Elohim, benar, dan membenci ketamakan.
Tempatkan orang-orang seperti itu menjadi pemimpin 1.000 orang. Dan pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ada kata memilih dan menempatkan. Ada istilah pilihlah orang yang tepat untuk berada di tempat yang tepat. Pilihlah orang yang tepat untuk melakukan tugas-tugas yang tepat. Seringkali kita memilih orang yang kelihatannya orang ini capable, orang ini mampu, memiliki skill, memiliki kemampuan yang cukup hebat untuk memimpin. Tetapi kadang kita lupa bahwa sebagai seorang pemimpin itu diperlukan karakter yang cukup untuk memadai. Dan ketika saya sharing dengan teman-teman saya, ada seorang yang berkata, Lia, sebenarnya saya ini ingin melayani, tetapi kadang saya nggak sabaran, saya nggak telaten. Bukan hanya membutuhkan skill atau kemampuan, tetapi diperlukan juga karakter yang perlu dipersiapkan. Dan di situ dikatakan, kau harus memilih dan menempatkan orang-orang di tempat yang tepat. Jangan sampai kita salah memilih orang. Jangan sampai kita salah memilih pekerjaan. Ada suatu artikel, saya bacakan, 5 penyesalan dalam hidup manusia. Yang pertama, salah masak nasi menjadi bubur, menyesalnya seharian. Kedua, salah gunting rambut, menyesalnya sebulan. Ketiga, salah mengerjakan soal ujian, menyesalnya setahun karena gak naik kelas. Yang keempat, salah memilih pasangan hidup, menyesal seumur hidup. Yang kelima, salah memilih juru selamat, akan menyesal untuk selamanya. Pastikan hari ini ketika kita semua mendengar kebenaran firman ini, pastikan Yesuslah menjadi juru selamatmu. Pastikan kau memilih hanya Yesus, satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita semua. Amin. Ada quotes berkata, life is a matter of choices and every choice you make makes you. Hidup itu adalah sebuah pilihan atau hidup itu adalah terdiri dari pilihan-pilihan. Dan setiap pilihan kita itu menentukan kita. Setiap pilihan kita itu membuat kita. Yesus pun memilih. Yesus memilih murid-muridnya. Yesus memilih orang-orang di mana pada saat itu dia mau tinggal di rumah orang tersebut, mau berkunjung pada orang tersebut. Saya percaya bahwa Yesus mengajarkan kita perlu memilih yang benar. Beberapa waktu yang lalu ada teman saya yang menelpon. Saya harus memilih pekerjaan apa ini, saya bingung. Setiap hari kita diperhadapkan kepada pilihan demi pilihan. Bahkan untuk memakai baju kita juga diperhadapkan kepada pilihan. Dan kita harus mengambil keputusan. Dan teman saya bertanya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya pilih? Pekerjaan apa yang harus saya ambil? Saya berkata, saya tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Dan ketika kita rindu untuk bisa memilih yang terbaik dalam hal apapun itu, datang kepada Tuhan. Dan saya percaya Dia adalah Tuhan penasehat ajaib. Setiap pilihan yang kita tetapkan ketika itu Tuhan beritahukan kepada kita. Semua langkah kita, Tuhan katakan jalan hidup orang benar akan semakin terang rembang hari. Dan jalan hidup orang benar akan semakin naik bukan turun. Dan jalan hidup orang benar akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kemenangan kepada kemenangan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Amin. Ada 3 hal yang perlu kita prioritaskan dalam kehidupan ini. Yang pertama pray, berdoa. Yang kedua teach, atau mengajar, di mana kita perlu belajar dan kita perlu mengajar. Yang ketiga, appoint atau memilih. Saya percaya ketika 3 hal ini menjadi prioritas dalam kehidupan kita dan kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, saya percaya Tuhan akan menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita semua dan anugerah Tuhan limpah atas kehidupan kita. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online
melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yesua HaMasiah bless you. Selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang Kau sudah sampaikan kepada setiap kami. Kami percaya ada panggilan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan atas setiap kehidupan kami. Bapa, biarlah mulai saat ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Engkau yang menuntun dan membimbing setiap langkah kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami, Kau curahkan berkat yang terbaik dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai hidup kami. Mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya kami terima semua yang terbaik hanya dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.